Di mutola'ah sendiri, ya, makanya kata di sini diingatkan oleh beliau Hasyim Asy'ari, wa qalla an yuflih man iktasara ala tafakkur wa ta'aqqul bi hadratis syekh khassah. Sedikit orang yang sukses, sedikit suksesnya gitu ya. Siapa? Orang yang hanya berpikir dan bernalar di hadapan guru saja. Setelah itu dia meninggalkan guru, beranjak yakum wala yu'awidu, dan tidak ngulang lagi. Ya. Faslun al-bab rabi fi adabil muta'allim fi durusihi ila an qala wa qalla an yuflih man iktasara ala tafakkur wa ta'aqqul bi hadratis syekh khassatan. Sedikit orang yang sukses, yang berhasil di dalam mencari ilmu. Sedikit, siapa itu yang sedikit? Man iktasara, orang yang hanya meringkas, alat tafakkuri, untuk bertafakkur, wa ta'aqqul, ta'aqqul ini memikir ya, tafakkur ya, sebenarnya hampir sama ini. Berpikir, tafakkur, wa ta'aqqul. Ta'aqqul ini bisa bernalar gitu ya. Berpikir dan bernalar. Sedikit orang yang hanya mau berpikir dan bernalar bihadratis syekh khassatan, hanya di hadapan guru saja. Jadi dia hanya semangatnya di hadapan guru. Cuman summa yatrukuhu, dia meninggalkannya, wa yaqum, meninggalkan syekh tadi, wa yaqumu, dan berdiri, wala yu'awidu, dan sudah tidak ngulang lagi. Ketika dia sudah tidak di hadapan syekh, tidak ngulang lagi, enggak ngulang tafakur lagi, mestinya dipikir lagi sampai mantap begitu. Siapa ini ya? Insya Allah golongan kita ini ya. Kadang kita nggak mikir kok ya. Ketika di hadapan syekh kita tidak mikir, yang mikir syekhnya tok, kita tinggal opo jare ya gitu ya. Oke lah, enggak apa-apa. Cuma ketika sudah diterangkan oleh si gurunya, syekhnya atau gurunya, ustadznya, itu nanti diulang lagi gitu sampai mantap ya, sampai mantap. Kalau lupa tanya lagi begitu sampai kira-kira wis enggak lupa gitu ya ilmu tadi. Coba bayangkan kalau kita ini semangatnya begitu terus, kayak kita mau ujian mulai awal sampai sekarang, wes enggak, gure kalah ya. Makanya salah satu syarat orang itu bisa untuk berhasil dalam mencari ilmu, apa yang dulu dijelaskan oleh Habib Hanif itu, dia harus mencintai ilmu tadi, otomatis ya. Kemudian menggunakan menggunakan kemampuan yang maksimal ya. Ini kedua. Yang pertama, kita harus mencintai ilmu tadi. Kalau kita nggak punya cinta, nggak punya rasa senang kepada ilmu, ya kita biasa-biasa aja. Jadi kita harus mencintai ya. Ini syarat yang terpenting dalam belajar, harus mencintai ilmu tersebut. Otomatis kalau kita nggak cinta ilmu, cinta apa? Ya. Karena kalau kita cinta ini bakal kita gandoli terus. Satu. Yang kedua, menggunakan kemampuan semangat yang maksimal, bukan minimal. Maksimalnya seperti apa? Insya Allah ya kita tahu sendiri. Ketika kita ini mau ujian, seberapa kita mutolaahnya, ya kayak gitu. Jadi kitab itu pedantang-pedantang enggak lepas dari dari tangan kita. Berarti kita bisa seperti itu. Ya.
Kalau kita seperti itu, insya Allah gak lama kita belajar dan pasti jadinya, ya pasti, sudah pasti. Karena janji Allah kan, apa? Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersemangat untuk meraih ridha kami, belajar semangat karena Allah, gitu ya, maka pasti Allah buka jalan. Yang tidak bisa jadi bisa, gitu. Janji Allah sudah. Tapi kalau tidak semangat, yang bisa jadi tidak bisa. Dulu pinter, sekarang kok tambah gak iso, ya di kesalahan. Dulu di awal-awal semangat, wedi, rada pinter didik, akhirnya melorot ke pengaruh teman, tidak tahu mutolaah, ikut males, tidak bisa. Ya. Jadi kalau kita males, yang pinter jadi tidak bisa. Tapi sebaliknya, kalau kita semangat, yang tidak bisa jadi bisa. Ini janji Allah tadi, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Wa man qara'al bab walad. Siapa ngedok pintu, digedor pintunya gitu ya, enggak kebuka, pelan-pelan lama, tobrok sudah, buka sudah, kon masuk, masuk gitu ya. Nah, itu harus semangat kita. Ya. Di mana-mana semangat, belajarnya semangat, mutolaahnya semangat, ngapalno semangat. Kita ini dianggap semangat ya kalau ya ojo niru orang dulu lah. Ya, orang-orang dulu itu semangatnya luar biasa, sampai makanya mereka banyak yang jadi, masya Allah. Ya, kalau kita zaman akhir ini orang-orang khalaf banyak yang ta'akhur, gagal, ya, mundur, gagal, tidak dapat apa-apa ya karena tadi itu, karena sudah tidak semangat lagi. Ya. Ada yang sampai 1000 kali, ya kan dulu kita bahas di mana di kitab Ta'limun Ta'lim, ada seorang ulama yang sampai kalau menghafal pelajarannya 1000 kali, loh ya apa nih? Ya, 1000 kali. Yang 500 kali ada, 100 kali itu biasa. Ya. Ele 40 kali kalau orang dulu. Itu selek sudah. Ya. Kita ya Pak? Kebantaran deh. Kebantaran. Nah, kita ya apa? Berapa kali? Tapi berapa kali? Enggak ada kali. Kering. Lembaran berarti. Ya. Enggak ada kali. Gitu. Ya. Al-Imam Fakhrur Razi, sahibut tafsir, seorang ulama yang menulis ilmu tafsir, Ar-Razi namanya. Dia bisa seperti itu, ndak moro-moro bisa pintar gitu, ndak. Beliau itu nanti bisa dilihat di kitab apa manakibnya Habib Ali Al-Habsyi, itu banyak buku kitab yang ada di perpustakaan tentang semangatnya mencari ilmu orang-orang terdahulu. Ya, tentang semangatnya mencari ilmu orang-orang terdahulu. Salah satunya Imam Fakhrur Razi itu kalau belajar mutolaahnya itu ngulangnya itu 1000 kali. Lah apa? Masya orang paling bodoh sekalipun. Ya, atau apa di atasnya bodoh? Colo, gitu ya. Di atasnya bodoh itu colo sudah. Colo ini kata bahasa dari mana kita tidak tahu. Anda pernah dengar colo? Ya, jadi kalau diurui bisa 1 hilang 1000, apa hilang 10, nah, itu ya. Jadi kalau ngapal itu apal siji yang 10 hilang. Boyok pacarane, nah, gitu ya. Suruh ke barat ke timur, suruh melek merem, suruh tidur bangun. Kita ini ya. Misal kita seperti itu, misal ya. Kalau ngulang 1000 kali ya pasti bisa, pasti udah. Kalau kita 1000 lah, kita tidak bakal tidur, tidak bakal cukup waktunya. Kalau sekarang kan ilmu waktu tidak berkah kalau sekarang. Kalau dulu berkah. Jadi 1000 kali itu dibuat sembarang sudah, saat taklimnya, saat mutolaahnya, saat ibadahnya semuanya.
aktivitasnya, sak kerjanya cukup kalau dulu. Kalau sekarang ya ente mau coba yang sewu ya gak tutut. Terus buka gini tok dah. Akhirnya mati mbak kitab ini. Ya gak apa-apa ya kalau mati sama kitab. Minimal ikut thariqahnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ini paling ringan. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau ini seorang wali kutub, orang tuanya wali kutub, gurunya wali kutub. Gurunya adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wis kutub tok udah ya. Atas kutub, bawah kutub, sak kanan kiri kutub gitu ya. Wis keluarga gitu tok. Terus ibarat kalau dia ndak belajar pintar gitu ya. Kalau ndak ada belajar. Ndak mutawallah pun pintar dia misalkan. Karena wis ilmunya gitu. Tapi menunjukkan semangatnya dia ketika dia belajar itu sampai dibaca 50 kali. Satu pelajaran tuh ngulangnya 50 kali. Sebelum belajar ke Imam Haddad itu 25 kali, setelah belajar diulang lagi 50 kali. Belajar apa itu? Ya pintar ya. Nah, kita? Antum berapa? 10 kali? Enggak. Nah, kalau ente enggak 10 kali, yang lainnya berapa? Anda tak tahu ente paling Masya Allah kok ya. Lah ente gak berkali, liane yo tandus. Tandus lah apa? Telokannya kok Masya Allah berkali-kali, kok ternyata enggak berkali, berarti tandus. Gitu, Masya Allah. Orang lulus seperti itu. Minimal ya. Wis LLN 10 kali ya sudah luar biasa udah ya. 10 kali. Sebelum belajar ulang 10 kali. Atau kalau hitungan berkas 11 kali. Ya, setelah belajar 11 kali misalkan. Itu aja sudah wis insyaallah yang lainnya mundur kabeh. Di mutola'ah sendiri ya, makanya kata di sini diingatkan oleh beliau Kiai Masyari, wa qalla an yuflih man iktasara ala tafakkur wa ta'aqqul bi hadratis syekh khassah. Sedikit orang yang sukses, sedikit suksesnya gitu ya. Siapa? Orang yang hanya berpikir dan bernalar di hadapan guru saja. Setelah itu dia meninggalkan guru, beranjak yakum wala yu'awidu dan tidak ngulang lagi. Ya. Wasamin idza hadara majlis asy-syekh yusallim alal hadirina bisautin yasma'u jami'ahum isma'an muhaqqaqan. Wa yakhussu syekh bi ziyadati tahiyatin wa ikram. Wasamin yang ke-8 idza hadara majlis syekh, kalau hadir di majelisnya si syekh sang guru, kalau hadir di majelis ya, maka hendaklah yusallim alal hadirin, hendaklah memberi salam kepada yang hadir, bisautin yasma'u jami'ahum, dengan suara yang bisa didengar oleh mereka, yang sekiranya mereka mendengar isma'an muhaqqaqan, dengan suara yang tahqiq, yang jelas, suara yang jelas atau tegas, tahqiq betul, enggak gremeng gitu ya. Assalamualaikum misalnya gitu ya. Cuma ini kalau belum dimulai, kalau dimulai semenengah dari belakang gitu ya. Belum dimulai, masih nunggu jam gitu ya. Apa tadi? Jamnya dimulai jam 7. Nah, belum dimulai, orang-orang masih nunggu. Nah, maka salam, Assalamualaikum gitu. Kan tidak mengganggu. Tapi kalau sudah dimulai ya mengganggu apa namanya, kalanya syekh nanti. Syekhnya sedang menjelaskan disalami ya kan, mengganggu. Ini sebelumnya maksudnya. Gitu. Wa yakhusus syekh, dan mengkhususkan kepada syekh biziyadati tahiyatin, dengan tambahan penghormatan, wa ikram, dan pemuliaan. Dengan apa? Mungkin tambah salaman gitu ya. Dihampiri syekhnya dengan salaman ya gitu. Kalau yang lainnya kebanyakan nanti ya afan gitu ya. Ya pokoknya mungkin salaman seadanya. Kalau salamnya kabeh ya muter nanti. Gak mari-mari nanti. Kesel ya. Kalau memungkinkan, gitu ya. Kalau memungkinkan. Tadi itu ya, ketika majelisnya belum dimulai. Kalau sudah dimulai mungkin sudah tidak perlu. Ya.
Mungkin kalau jauh tambahan penghormatannya kepada syekh ya, dilihat syekhnya nunduk mungkin ya. Kalau yang lainnya tidak perlu. Nah, ketika dilihat syekhnya melihat nunduk, biar tahu kalau dia memberi penghormatan secara khusus kepada syekh. Nunduk kepada ya, mungkin menganggukkan kepalanya atau menundukkan badannya, isyarah kepada syekh tadi. Gitu. Ini kalau belum dimulai. Wa kadzalika yusallim idza insarafa. Begitu juga yusallim. Dia mengucap salam idza insarafa kalau mau meninggalkan. Kalau mau meninggalkan majelis. Kalau dia ninggal sendirian ya, kalau mau gerudukan banyak ya tidak perlu sudah ya. Kalau enggak kalau meninggalkannya ini gerudukan banyak gitu ya mungkin satu yang mewakili kalau perlu. Kalau dia sendirian mau pamit dulu ya salam gitu ya. Masuk moro nyelonong enggak ketemu. Terutama pamitan kepada syekhnya gitu. Biar ketahuan. Wa idza sallama fala yatakhatta riqabal hadirina ila riqabish syekh. Dan apabila salam, mengucap salam, maka hendaklah si pelajar ya, si pelajar santri tadi, fala yatakhatta riqabal hadirin, maka hendaklah tidak tidak melangkah yatakhatta riqabal hadirin pada bahunya orang-orang yang hadir. Ila riqabish syekh, untuk demi mendekat kepada syekh gitu maksudnya. Untuk mendekat kepada si syekh. Jangan kita ke syekh tadi terus sampai melangkai orang, jangan. Ini melangkai bahu. Loh, kok ada melangkai bahu? Di sini nggak ada kalau di sini. Ya, insya Allah nggak pernah ada kalau di sini. Ya bukan berarti ngunggul orang Jawa, enggak ya, bukan. Jadi orang Jawa ini ada keistimewaan sendiri. Makanya Jawa ini maslufah. Ya, Jawa itu kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, wali kutub di Gresik, itu wali yang luar biasa. Sampai Habib Ali Al-Habsyi itu pernah mengatakan ada 3 Abu Bakar yang namanya sama, makom kewaliannya sama. Ya. Yang pertama Habib Abu Bakar Al-Adni. Kemudian yang itu sudah berlalu. Kemudian Habib Abu Bakar Al-Attas kata Habib Ali. Orangnya di zamannya Habib Ali. Jadi Habib Ali masih muda, Habib Abu Bakar Al-Attas ini masih sudah tua. Kata beliau, dan saya alhamdulillah sudah mendapati yang kedua. Yang satu sudah berlalu, sudah nggak ada umur. Yang kemudian yang kedua Habib Ali Al-Habsyi nemui, tapi beliau masih sudah tua. Kemudian kata beliau, nanti yang ketiga dia bakal muncul ketika Habib Ali sudah tua. Ternyata betul, Abu Bakar datang, ternyata beliau yang disyaratkan. Jadi ini orangnya, ya ini orangnya. Jadi makomnya luar biasa, Abu Bakar As-Segaf. Beliau pernah mengatakan, ini wali kutub ya. Wali kutub termasuk Ashabud Daraq, kita sudah pernah kita bahas kemarin. Jadi Abu Bakar As-Segaf itu Gresik itu termasuk wali Daraq. Wali Daraq itu kalau dipanggil datang, dimintai tolong, tawasul itu datang. Sebut namanya aja datang sudah. Cuma kalau harus yakin, kalau tidak yakin ya siapapun, hatta wali, hatta nabi sekalipun, malaikat sekalipun dipanggil, kalau kita nggak yakin ya nggak datang. Ya. Makanya harus dilatih untuk yakin. Nah, kita sering tawasul sebut namanya, Fatihah begitu ya. Jadi kalau kita mau tawasul itu mau baca sesuatu, baca Fatihah, para aulia ini disebut namanya. Terutama aulia yang makomnya Ashabud Daraq. Nah, biar nanti mereka ini kalau kita minta tolong, mereka tidak asing gitu ya. Kita sering ngirim hadiah Fatihah, ketika kita mau pertolongan,
ini orang yang ngasih hadiah kan otomatis kalau kita sering ngasih hadiah kan otomatis mesti gampang gitu ya untuk membalas begitu. Walaupun beliau-beliau enggak perlu gitu ya. Kita misalkan enggak baca Fatihah pun kalau kita yakin datang. Cuma logikanya kalau kita sering memberi hadiah otomatis lebih secara akal lebih mudah begitu. Ya. Kan beda kalau kita enggak pernah kenal, laupo, kita enggak pernah ngasih apa-apa, moro minta tolong. Kalau kan sopo iki, gitu ya. Jadi kalau kita sering Fatihah insyaallah mudah untuk mendapatkan pertolongan beliau. Ya. Apalagi punya ta'alluq. Yang penting percaya. Nah, Habib Abu Bakar As-Sigab ini pernah mengatakan Jawa maslufah. Nah, gitu ya. Jawa itu dinaungi oleh orang-orang salaf. Terbukti para habaib itu banyak yang ada di Jawa. Kenapa? Mungkin salah satunya karena Jawa ini punya adat yang akhlak yang luar biasa. Mungkin nggak ada di Arab sana. Salah satu apa? Mereka ini walaupun keterlaluan ya, kalau ke orang yang lebih mulia, ke raja, terus ke ulama, jalan tuh ngesot, nggak sampai. Apalagi dan nggak sampai apa tadi? Kalau ada di majelis, nggak sampai melangkai pundak, enggak ya. Kalau di Arab sering banyak terjadi, biasa ya. Orang Arab kan besar-besar kan orangnya. Jadi orang kecil itu dilangkai pundaknya, bukan ngelangkai paha, ya. Bukan ngelangkai paha, pundak. Jadi dicekel ndasing ini ya dilangkai, ya, gitu. Demi untuk ke sana. Lah di Jawa enggak ada seperti itu, insya Allah enggak ada. Kita enggak pernah nemui. Lah terus apakah kita berarti bukan pundak, ya paha ini berarti. Karena mereka kalau paha ini biasa dah, bukan suatu hal yang apa tadi, moro kurang ajar bukan. Kalau pundak mungkin. Ya, tapi mereka biasa. Tapi kurang adab. Kalau paha biasa bagi mereka. Lah bagi kita enggak, kita lain lagi. Karena adab itu juga bisa disesuaikan dengan adat istiadat. Ya. Kita bukan paha, kalau pundak ditampar wong ente ya. Ente mau ada orang acara apa gitu ya, tahlilan, ada ustadznya di situ, kiainya Habib mungkin ya. Moro demi ke sana, moro ente ngelangkai pundak, wah enggak digegeri meneh, ya ditunggu di jalan teh, kurang ajar ente ngelangkai pundak saya, tampar itu so masuk rumah sakit, ya sudah enggak bukan kurang ajar lagi, harus kenemenan sudah, ya kalau gitu. Kita apa? Paha kalau kita. Ya, paham ya? Lain lagi. Jadi kita ndak ocok melangkai sampai ngelangkai pahanya orang, jangan. Desel-deselan, jadi orang sudah desel, terus kita pahanya dilangkai dengan tanpa ada maksud, dengan tanpa ada isyarah. Kecuali ada isyarah, ayo monggo lewat ndak apa-apa. Gitu ndak apa-apa kalau gitu. Ayo lewat. Misal dia ini orang apa namanya? Mungkin orang penting misalnya dia. Atau dia santri senior, biasanya kan duduknya rotok di depan mungkin, atau mungkin dia bagian baca, mungkin sama orang kan mesti ini kon ngarep, nah, gitu ya, dihormati sama orang. Terus dia tempatnya sudah tidak bisa untuk buka gitu, tidak bisa, sudah sama orang lewato. Dia ngelangkai paha ini tidak apa-apa, ya ngelangkai paha sampai ke depan, yang kan sudah isyarah. Apalagi sama asyanya diceluk ke depan. Nah, ayo ente ke depan. Wis enggak bisa jalan. Atau sama orang enggak dibuka jalannya. Tapi orang sudah tahu kalau dia mesti mau ke depan, enggak apa-apa kita ngelangkai. Tapi kalau enggak, syekhnya enggak nyuruh ke depan, orang-orang ya enggak ngerikan dia, ya duduk di mana tempatnya dia berada. Ya. Ojo murong ngelengkang ke atas, ke depan, sampai melangkai pahanya orang begitu. Kecuali ada jalan di depan kosong, baru kita jalan ke sana kosong. Atau depan sangat kosong gitu ya, orang sudah nutup, buka sudah mohon maaf gitu ya. Jadi kita rukhsah ke orangnya. Ya. Rukhsah nggak dibuka langkai, nggak apa sudah kalau gitu. Salih dewe, ya kenapa depan kosong kok nggak diisi? Berarti dia yang ngisi ke depan. Ya.
Tapi kalau sudah penuh, misalkan ya ojo, jangan, nggak usah. Terus di depan ada pinggir syekh, ojo ya. Atau di depannya syekh, sudah itu sudah haknya yang hadir yang hadir dulu. Itu adabnya begitu. Ya. Jadi jangan sampai melangkai pundaknya orang. Kalau kita bukan pundak aja, ke pundak. Kalau pundak kenemenan. Oh ya. Jadi masing-masing ada masing-masing adat tuh beda. Setiap daerah beda. Kalau Jawa ini lebih sekali lagi lebih lebih sensitif kalau masalah itu. Ya. Paha aja dilangkai orang rotok mangkel. Sopo iki kok kurang ajar iki. Nah, itu apalagi paha gitu apalagi pundak. Kalau di Arab sana biasa, orang Arab dia mungkin Hadramaut itu beda biasa. Makanya banyak orang-orang aslaf itu orang-orang aslaf mulai zaman dulu itu banyak. Jadi kalau sudah di Jawa itu mereka ini merasa nyaman begitu, karena asik dengan akhlaknya mereka yang ada orang-orang di Jawa. Bukan mereka sombong, enggak, mereka asik dan mereka ya. Sehingga enggak jarang banyak mereka setelah di Jawa mereka menghabiskan waktu di Jawa sampai ada yang nikah gitu ya, karena kebanyakan di Jawa. Dan jadi pusat terakhir gitu ya. Jadi kalau sudah di Jawa sudah kehidupan terakhirnya di Jawa. Ya, karena salah satu akhlaknya begitu ya. Jadi akhlaknya luar biasa. Lek Madura ya Madura bodai. Cuma roto kalau Madura ya roto si anuan Jawa didik. Kok wani? Saya Madura ya, gitu ya. Tapi ya enggak semua Madura ya, enggak semua Madura. Tapi Madura itu ya terkenal kayak gitu. Cuma dia ini keyakinannya ngalang-ngalang orang Jawa. Tapi kalau akhlaknya masih orang Jawa, ya akhlak Jawa. Tapi kalau kemantapannya, pengorbanannya orang Madura. Ya. Orang Madura terkenal dari dulu. Mereka ini walaupun orangnya jelek, walaupun tidak sholat, tapi dia muslim. Kalau ada ulama, habaib dilecehkan, agama dia dilecehkan, mereka berani berani mati. Itu orang Madura. Ya. Masing-masing ada keutamaannya, masing-masing ada kelebihannya gitu ya. Tapi kalau kelebihannya Jawa gitu, akhlaknya luar biasa. Jadi kesopanannya itu ada kelebihan, nah, gitu ya. Maka salah satu guru kita Habib Sholeh maksud itu senang kepada akhlaknya orang-orang Jawa, ya, yang nggak ada di Arab sana, ya. Jadi kalau menghormati itu luar biasa gitu, ya. Nunduk orang Arab sana ya salaman biasa, gitu ya. Kalau sini nunduk betul udah, ya apa gitu. Kemudian wa idza sallama sudah ya. Fala yatakhatta riqabal hadirin ila qurbi syekh, afan keliru tadi. Anak keliru baca riqabi syekh, anak qurbi syekh afan keliru ya. Kalau mengucap salam, maka kalau mengucap salam maka jangan sampai melangkahi pundak-pundaknya orang yang hadir di majelis tersebut. Ila qurbisyekh, demi untuk mendekat kepada syekh. Ila qurbisyekh, demi untuk mendekat kepada syekh. Bal yajlis haitsu intaha bihil majlis. Akan tetapi duduk sekiranya berhenti di situ majelis. Maksudnya sekiranya di mana totoknya di situ. Longgarnya di mana ibaratnya di situ. Gitu ya. Ojo ngeruwe majelis, apalagi sampai membuka orang ya, tolong saya mau duduk di sini, nah, jangan, tidak boleh. Kecuali sekali lagi di situ memang sama orang nggak ditempati pas untuk satu orang, maka harus ditempati, gitu ya. Kalau tidak pas sampai dia buka, itu tidak boleh, itu kurang adab. Ya. Takutnya ini bersaudara atau teman dekat
ya sedang asik, karena kalau dengan dianya tenang, nanti buka pisah. Itu kan berarti ganggu orang ini. Gitu ya. Nah, itu enggak boleh. Jadi duduk sekiranya di mana longgarnya di mana. Nah, gitu ya. Illa an yusorri halahu syekh wal hadirun bitaqaddum. Nah, kecuali apabila yusorri gurunya sama orang-orang yang hadir itu memberi apa tadi? Memberi isyarat ya, atau ya yusorri, memberi isyarat dengan jelas untuk apa tadi? Untuk supaya maju ke depan. Syekhnya juga nyuruh, maka kita ke depan tidak apa-apa. Walaupun sampai melangkai tidak apa-apa kalau gitu ya. Insya Allah diridhoi oleh mereka. Karena demi untuk melaksanakan perintahnya si syekh tersebut. Wa takhatta ya. Jadi enggak apa-apa illa yusaru lahu syekh wal hadirun bi taqaddum, kecuali apabila gurunya memberi isyarah dan juga orang yang hadir untuk maju, wa takhatta dan untuk melangkahi pundak-pundaknya orang-orang, au ya'lam min halihim isara dzalika fala ba'sa, atau orang-orang ndak memerintah dengan jelas, cuma dia ngerti orang-orang memberikan jalan pada dia. Jadi ketika dia datang misalkan ya, orang-orang yang enggak nyuruh apa-apa, cuma orang-orang rotok minggir. Nah, gitu ya, rotok minggir gitu ya. Berarti diberi jalan berarti. Berarti dia sengaja diberi jalan untuk dia supaya maju. Nolak ke belakang ono fulan teko. Nah, rotok minggir gitu ya. Berarti kan keadaannya dia ini memberi isyarat. Keadaannya mereka walaupun tidak ngomong dengan jelas, tapi dia sudah memberi aba-aba untuk ke depan. Nah, tidak apa-apa kalau begitu. Wala yuqimu ahadan min majlisihi au yuzahimahu qasidan. Wala yuqima ahadun, dan hendaklah tidak memberdirikan orang, seseorang min majlisi. Jangan ngusir orang. Pak sampean pindah, Pak aku tak duduk sini. Itu enggak boleh. Ya. Sampean pindah tak duduk sini. Itu berarti memberdirikan orang, ngusir orang dari majelisnya, itu enggak boleh. Yuqimu itu memberdirikan orang, gitu ya. Memberdirikan orang atau dia ini apa ya? Ngusir lah gitu ya. Nyuruh pindah orang dari tempat duduknya. Au yuzahim mahu qasidan, atau dia mendesal gitu ya. Au yuzahimahu, atau dia mendesaki, deseli gitu ya. Dia anak kita yang ngebahas tadi, tempatnya enggak cukup dia desel. Nah, desel untuk duduk di situ. Qasidan sengaja. Nah, itu enggak boleh. Fa in atharahul ghair bimajlisihi lam yaqbalhu. Kalau ada orang athara ini ngalah, orang nyuruh duduk di tempat yang sempit tadi gitu ya. Atau ada orang memerintah, athara memberi peluang gitu, dia diberi peluang untuk duduk di tempat duduknya orang tadi. Jadi orangnya mau pindah, dia surut menempati tempatnya. Maka gimana? Maka lam yaqbalhu, jangan diterima. Ya, enggak usah diterima. Biarkan orang suruh duduk situ. Pas mau gua di sini, tak mau pindah. Oh, jangan. Ente duduk di situ aja. Nah, gitu ya. Enggak, tetap duduk di situ, kita di belakang. Illa an yakuna fi dzalika maslahah ya'rifuhal qaum. Kecuali dalam hal tersebut ada maslahah, ada kebaikan. Kecuali dalam berpindahnya orang tadi ke tempat lain dan dia menempati tempatnya orang tadi ada maslahah, ada manfaat. Apa manfaatnya? Mungkin orang tadi di depan, kita di belakang, kita suruh di sana. Orangnya pindah. Kenapa? Memang kita ini di situ diperlukan. Mungkin
kalau gurunya membahas, dia nanti bagian kalau ada sesuatu mungkin gurunya lupa, dia yang disuruh apa? Yang ditanya-tanya sama syekh. Ada kan seperti itu. Jadi ada guru itu kadang-kadang kalau lupa mungkin dia menjelaskan sesuatu, nanya apa tadi? Nah, gitu. Kadang-kadang tidak semua murid digitukan. Karena mungkin dia paling pintar sehingga dibuat rujukan oleh syekhnya. Jadi dibuat tadi kalau ada sesuatu yang kurang jelas yang ditanya murid tadi, maka tidak apa-apa, ini berarti maslahah. Dia duduknya di situ maslahah, ada manfaat. Tapi kalau kita podoai gitu ya, duduk depan belakang podoai nggak ada apa-apa, ya nggak usah. Anggap lapo anak duduk di depan podoai gitu ya, kurung mustamiin. Ya, syekh saya ya nggak lapo-lapo. Ya. Malah mungkin nanti tambah ngeriweti mungkin ya. Maka nggak usah. Enggak, kita jangan nerima tadi, biarkan orang tadi duduk di tempat tersebut. Gitu ya. Anja. Ya'rifal qom wa yantafi'una biha, dan mereka dapat mengambil manfaat dengan hal tersebut, min bahsihi ma'asyekh. Nah, gitu ya. Inda qurbihi minhu. Likabirsin au kasirul fadilah awis shalah. Dengan dari yantafi'una biha min bahsihi, dari pembahasan dia bersama syekh, inda qurbihi, ketika dia dekat dengan syekh. Jadi syekhnya bisa membahas sesuatu. Kalau ada sesuatu yang muskil, nanti syekhnya bisa bermusyawarah atau bertanya-tanya kepada si murid tadi, maka tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Auli kaunihi kabirosin, gitu ya. Atau mungkin dia ini umurnya paling tua, gitu ya. Umurnya paling tua di antara sekian hadirin, mungkin murid senior mungkin, tidak apa-apa. Au kasirul fadilah was shalah, atau ini orang yang banyak keutamaannya, ya, banyak keutamaannya, orang utama gitu ya, di antara murid tadi, di antara hadirin ini orang yang paling utama. Wassalah, atau orang yang dianggap paling baik, paling menonjol gitu ya di tempat tersebut, dan syekhnya suka hal tersebut, maka kita tidak apa-apa duduk di situ. Wala yajlis wasatul halaqah wala qaddama ahadin illa 'inda darurah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.